Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama lagi beribadah. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Untuk Nats pembimbing Mazmur 40 ayat 3-4 berkata demikian. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Silakan duduk. Amin. Jemaat Tuhan tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi untuk menerima kebenarannya. Kita boleh menyembah Dia pagi hari ini. Kita datang dengan penuh kerendahan hati kita pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, kasih setiamu yang kami rasakan sepanjang hari, Tuhan, sepanjang waktu, sepanjang minggu kami ada sampai hari ini, Bapak. Kami mau katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih setiamu Tuhan. Sepanjang waktu Tuhan, besar kasih setiamu yang kami boleh alami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh melihat Tuhan Yesus hari demi hari Tuhan. Waktu demi waktu berganti Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak pernah sekali-kali Engkau meninggalkan kami ya Tuhan.
memuji nama-Mu Yesus Tuhan. Kami mau katakan kasih setia-Mu yang kurasa. Lebih lagi umat Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Katakan kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Nyatakan di hadapan Tuhan pagi hari ini, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Nyatakan Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Kasih setia-Mu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, tidak pernah kami lihat Tuhan, tidak pernah kami dengar Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Katakan nama Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Rumah Tuhan katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Saya rindu jemaat Tuhan pagi hari ini. Biarlah menjadi doa kita. Kita menyatakan sama Tuhan yang hidup. Kita menyatakan sama Tuhan yang besar. Betapa besarnya, betapa dalamnya kasih-Nya. Sampai hari ini Dia menyatakan pemeliharaannya, penjagaannya, dan bahkan pertolongannya yang begitu tepat
hidup kita. Mari katakan pelan-pelan nama Tuhan. Kasih setiamu Bapa. Kasih setiamu yang kurasakan. Biarlah jemaat saja. Terus naikkan nama Tuhan. Yang telah inilah setiap bentukan ucapan syukur kami Bapa. Oh berkat-Mu yang nyatakan sama Tuhan. Pernah kupikirkan itu yang Kau, oh itu yang Kau sediakan Bapa, sama kamu ini jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selalu jika sepakat. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya kasih waktu beberapa menit ke depan. Naikkan setiap doamu dan ucapan syukurmu. Terima kasih Bapa yang baik. Naikkan setiap pujian dan penyembahanmu. Dia Tuhan yang mendengar, Dia Tuhan yang tahu, Dia Tuhan yang mengerti. Terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari datang berdoa sama Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap hati kami datang Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami bukan hanya datang untuk duduk diam Tuhan. Kami bukan datang hanya untuk rutinitas kami Tuhan. Kami tidak datang Tuhan untuk kehebatan kami, bukan kekuatan kami Tuhan. Kami mau lihat Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan kami boleh alami ini semua karena kebaikan. Kami mau nyatakan itu Bapa. Ini semua karena penyertaan. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, kalau bukan Tuhan, siapa kami Tuhan? Siapa kami Bapa? Siapa kami Yesus? Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Bukan
boleh lihat kiri kanannya, berkat yang baru di tahun yang baru, amin. Haleluya. Katakan begitu besar. Say, yeah. Lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
besar. Yang datang dengan beban berat, yang datang dengan penuh beban, percayalah dan yakin ketika engkau datang, engkau nyatakan lewat lagu ini, lagu kemenangan kita, amin. Bagi hari ini Allah kita heran dan besar. Biar ini menjadi doa kita. Nyatakan nama Tuhan. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dan melimpah. Allah yang iman, katakan Allah kita heran dan besar. Tidak ada Allah seperti yang lain. Yes. Allah yang cinta kita semua berkati dan melimpah. Allah yang heran, Allah kita heran. Allah kita, ya, lagi tepuk tangan. Allah kita heran. Allah kita heran. Tepuk tangan juga Tuhan. Allah kita heran dan besar. Yes. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dan melimpah. Allah yang heranlah, Allah yang besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dan melimpah. Nanti yang mungkin menjadi mungkin. Allah kita Betapa heran dan ajaibnya Tuhan perbuatan-Mu. Sungguh kami kagum Tuhan. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hati ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami mau nyatakan pagi hari ini kami merindukan Engkau lebih lagi Bapa. Jamahlah Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terus naikkan doamu pagi hari ini umat Tuhan. Terus datang kepada Tuhan dengan doamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, kekuatan di hidupku. Dia setia sama Tuhan. Kita yang sering tidak setia sama Tuhan. Kita yang sering mengecewakan. Dunia yang sering mengecewakan Dia. Tapi biarlah pagi hari ini dengan firman-Nya berkata, datanglah, marilah, hampirilah, jaga Tuhan. Nyatakan sama Tuhan, Dia yang sanggup berbuat di waktu yang tepat. Dia hanya ingin engkau percaya. Dia hanya ingin engkau terus berharap. Dia hanya ingin engkau datang hampiri Dia. Katakan, engkau begitu ajaib ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Dia yang penuh kuasa. Jangan pernah ragukan Dia. Dia yang sanggup dalam
Engkau sanggup melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah kami yang sangat mencintai kami, mengasihi kami, ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir di saat-saat yang sulit sekalipun. Engkau hadir, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan, urapi umat-Mu. Hari ini kami diberkati, kami masuk diberkati, kami pulang diberkati oleh Tuhan. Ada sesuatu yang kami dapat menjadi rema kami untuk memasuki minggu depan dengan firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, hati kami disiapkan oleh Roh-Mu yang kudus, dilembutkan oleh Roh-Mu yang kudus, menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan hati kami, pemberitaan firman Tuhan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita merah-merah dan merah hitam, ada juga ya putih merah hitam. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, cuaca memang tidak bersahabat, tetapi Tuhan selalu bersahabat dengan kita. Amin. Ya. Bapak, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2. Ya. Anak-anak kita sekolah minggu, Tuhan memberkati para guru sekolah minggu yang akan mengajar anak-anak kita, diberkati oleh Tuhan sehingga kita semua hari ini dalam ibadah kita Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Saya diberkati oleh firman Tuhan ini dan saya ingin bagikan lagi kepada kita pada hari ini dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita buka firman Tuhan itu dengan tema perkawinan di Kana. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, kita menyimak firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, maksudnya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan, merenungkannya, mempercayainya, dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, supaya kita gampang ingat firman Tuhan ini, untung Yesus hadir. Supaya gampang diingat, untung Yesus hadir. Kenapa untung Yesus hadir? Nah, ini perkawinan di Kana, sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi
pada masa-masa di mana mempersiapkan diri, dan ada di sana yang harus menjadi prioritas bagi orang Yahudi adalah anggur. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika Yesus ada di sana, Yesus hadir karena diundang. Kenapa Yesus hadir? Karena Maria, ibu Yesus, itu juga termasuk saudara dari atau keluarga dari mempelai laki dan perempuan. Yesus ada di sana karena diundang di Galilea, ya, di Kana di Galilea. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika sampai Yesus hadir, maka ada sesuatu yang menjadi masalah bagi mereka. Kita baca firman Tuhan, dikatakan di ayat yang ada di ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sih bahwa ketika mereka ada di tengah-tengah pesta perkawinan yang meriah itu, bagi orang Yahudi ini adalah salah satu upacara atau sakramen gerejawi, atau boleh dikatakan sinagog yang suci atau yang kudus pada masa itu. Maka kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa anggur itu adalah lambang kehormatan dari satu keluarga yang mengadakan pesta seperti itu. Apalagi pesta perkawinan. Anggur merupakan lambang kehormatan, ya, lambang sukacita. Jadi anggur merupakan satu bagian dari pesta itu adalah sukacita. Tetapi juga anggur itu melambangkan, kalau orang melakukan pesta pernikahan itu juga orang melambangkan kelimpahan. Ya, ada sesuatu di sana kalau mereka kehabisan anggur, artinya kelimpahan itu sudah berkurang. Jadi mereka selalu siapkan anggur, dan anggur yang disediakan itu adalah anggur yang baik. Anggur yang baik. Dan kita bisa lihat di sini cerita bagaimana ketua panitia perkawinan itu, karena dikatakan di sini pemimpin pesta, itu ketua panitianya. Itu ketua panitia pusing Bapak Ibu Saudara kalau ada laporan, Pak Ketua, anggurnya habis. Itu dengan begitu akan tiba-tiba meruntuhkan sukacita dalam pesta pernikahan itu. Tetapi juga tiba-tiba juga meruntuhkan kehormatan keluarga. Itu luar biasa sekali. Kalau anggur saja sudah habis, maka kehormatan keluarga dalam pesta itu dengan sendirinya akan diruntuhkan atau tercemar. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika ibu Yesus ada di sana dan mengetahui bahwa mereka benar-benar kehabisan anggur, Yesus diberitahu oleh ibunya, "Nak, mereka kehabisan anggur." Itu kira-kira seperti itu. Karena Yohanes mencatatnya hanya sekedar memberitahukan. Tapi saya percaya antara orang tua itu biasanya ibu dan anak itu kan dekat itu. Ya, anak laki apalagi kalau dengan ibu udah pasti itu mau jajan atau apa pasti gosok aja badannya, ibunya udah tahu itu. Biasanya dia gosok badannya sedikit di badan, oh udah tahu ini pasti ada yang disukai, ada yang diinginkan. Maka Maria datang kepada Yesus berkata, "Nah, mereka kehabisan anggur." Jadi kita lihat sini statement pertama dari penulis ini berkatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ini kekurangan anggur. Tetapi rupanya ibu Yesus tahu dan hadir di sana dan menyaksikan. Maka Yesus berkata, Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Artinya benar-benar habis, tidak ada persediaan. Nah, kalau sudah tidak ada persediaan berarti tidak ada lagi yang harus dikeluarkan kepada para tamu yang hadir. Sebab ketua panitia atau pemimpin pesta itu saja mengatakan bahwa setiap orang akan menikmati anggur yang baik. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat di sini apa yang sebenarnya dimaksudkan di sini ketika firman Tuhan dituliskan kepada kita. Dan ini biasanya diambil dalam setiap perkawinan pernikahan. Ini banyak pendeta yang terlalu sibuk pasti dari simpel ambil ini. Nah, mau pusing dan ayat-ayat yang lain, dia ambil ini. Tetapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, untuk Yesus hadir.
untung Yesus hadir. Dalam cerita ini Bapak Saudara kita lihat, kenapa untung Yesus hadir? Kita belajar yang pertama bahwa untung Yesus hadir, maka menghindarkan keluarga mempelai dari rasa malu. Yesus hadir, seluruh keluarga besar mempelai, termasuk para panitia, terhindarkan dari rasa malu dari semua tamu undangan yang hadir. Nah, Bapak Saudara, kita tahu di sini bahwa kalau Yesus hadir, nama baik akan terpelihara. Itu intinya Bapak Saudara. Bahwa Yesus hadir saat-saat yang kritis, saat-saat yang kira-kira mengkhawatirkan, mencemaskan. Yesus hadir, maka dia menghindarkan dari rasa malu, rasa khawatir, rasa cemas. Itulah ciri kita lihat bahwa ketika Tuhan kita hadir, sesuatu yang akan mendatangkan kehormatan. Nama baik tidak hilang. Yang kedua, karena nanti masuk penerapan. Yang kedua, untung Yesus hadir. Yesus hadir memberikan kualitas anggur yang terbaik. Karena Alkitab di sini mengatakan bahwa mereka sudah minum anggur yang baik itu. Tapi mereka belum mendapatkan anggur yang tidak baik yang tadi diberitahukan karena sudah habis, air harus disediakan. Tapi itu belum sampai keluar air yang biasa itu. Anggur yang baik yang disediakan mempelai yang disajikan atau diberikan kepada para tamu undangan itu yang mereka minum, itu anggur yang baik, belum keluarkan air. Tetapi ketika Yesus hadir di sana, maka kualitas anggur muncul, anggur itu terbaik. Yang pada akhirnya ketua panitia memanggil mempelai laki-laki. Saudara, kamu ini luar biasa. Ternyata setiap orang menyediakan anggur yang baik. Ya, dikatakan bahwa kalau anggur baik dan kalau sudah tidak baik lagi, maka menyediakan yang tidak enak kepada tamu. Tetapi sekarang kamu menyediakan anggur yang terbaik. Ini luar biasa. Bapak Ibu perhatikan di sana bagaimana mempelai laki-laki dipanggil oleh ketua atau pimpinan perkawinan itu. Di sini kita lihat bahwa ketua panitianya, ayat yang ke-9, di ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur ini atau anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang minum barulah yang kurang baik. Nah, Bapak Saudara, mereka sudah minum anggur baik itu memang, tapi air yang anggur yang kurang baik belum keluar. Mereka sudah minum anggur yang baik. Lalu di berikutnya dikatakan begini, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, Yesus hadir. Yesus hadir memberikan kualitas anggur yang terbaik. Bapak Saudara, untuk Yesus hadir selalu memberikan yang terbaik, bukan yang baik. Yesus hadir dalam setiap aktivitas, kegiatan apa saja, selalu yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang menjadi masalah adalah dari kita percaya enggak bahwa Tuhan berikan itu yang terbaik. Yang ketiga, untung Yesus hadir. Ayat 9-10 itu, mempelai mendapat pujian karena anggur situ. Tadi saya sudah beritahukan, ketika pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki, dia mengatakan bahwa anggur yang kami dapatkan itu anggur itu yang terbaik dari semua anggur yang baik. Padahal dia tidak tahu itu dari air. Luar biasa. Dia tidak tahu dari air. Air yang luar biasa berubah menjadi rasa anggur yang lebih enak dari anggur asli yang diperas dari pohon anggur. Hebat sekali Bapak Saudara. Bapak Saudara, dikatakan bahwa di sana ada 6 tempayan
Yang satu tempayan itu isinya 2-3 buyung. Nah, 6 tempayan isinya berarti 18. Kita taruh 3, 18 buyung. Itu cukup besar Bapak Saudara. Satu buyung itu kan besar, ditambah lagi dengan tempayan yang besar itu cukup banyak gitu. 6 tempayan yang isinya 18 buyung. Cukup banyak airnya itu Bapak Saudara, cukup banyak. Tetapi Bapak Saudara perhatikan, justru air itu berubah menjadi anggur yang bukan dari pohon anggur. Air yang berubah itu jauh lebih enak kualitasnya dari anggur yang datang dari pohonnya asli. Nah Bapak Saudara, kalau Tuhan yang buat sesuatu dalam hidup kita, itu yang terbaik. Dan itu yang harus kita percayai. Tuhan buat sesuatu yang memang dari yang tidak baik menjadi yang terbaik dalam hidup kita. 3 tahun lalu saya dan Pak Firman merombong kami ke TTS di Kupang, pergi ke air yang pernah berubah menjadi anggur pada tanggal 27 September tahun 1965. Dan Pak Herbert, mana Pak Herbert? Kami pergi ke sana dan menyaksikan bagaimana air yang mengalir dari sungai itu, air dari sungai kecil itu warnanya warna anggur. Orang bisa hari-hari itu, selama berapa hari itu, orang makan, minum, bahkan mereka masak dengan air yang mengalir itu warnanya anggur, dan mereka ambil itu rasanya seperti anggur. Mengadakan perjamuan kudus pada tanggal 27 September 1965. Air yang, karena umat Tuhan pada masa itu mereka berdoa dan mereka tidak punya anggur. Namun ada beberapa ibu yang datang pada malam mereka berdoa, dan air yang mengalir di sungai itu, air itu warnanya warna anggur dan rasa anggur yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan sudah bertindak, ingat baik-baik, itu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Bayangkan sungai yang mengalir itu ada penuh dengan daun-daun, ada pohon bukan dari itu bambu, ada pohon daun-daunan, banyak sekali daun-daun pohon-pohon yang ada di situ. Tapi warnanya bisa berubah menjadi warna anggur, rasanya rasa anggur. Kita perlu memperhatikan ini, cara Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan bukan 1-2 tempayan, tapi bisa 6 tempayan yang isinya lebih banyak. Nah karena itu kalau Tuhan memberi kepada kita, Bapak Saudara, pasti lebih dari cukup. Anggur itu melambangkan kelimpahan. Pemimpin pesta itu berkata, ini sesuatu yang betul-betul berlimpah, anggur yang enak ini. Anggur itu melambangkan kelimpahan, anggur itu melambangkan sukacita yang melimpah, anggur itu juga menunjukkan pemulihan, melambangkan pemulihan dari situasi yang sulit. Jadi Bapak Saudara, anggur itu manfaatnya dan maknanya dalam sekali. Kita ingat Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15, akulah pokok anggur. Nah iya, akulah pokok, kamu ranting-rantingnya, dan ranting-ranting harus enak seperti pokok anggurnya. Bagaimana mungkin pokok anggurnya enak, cabangnya tidak enak? Itu mempermalukan. Hebat sekali kita punya Tuhan. Tetapi juga anggur melambangkan berkat yang melimpah. Jadi anggur itu mendatangkan berkat yang melimpah. Orang yang menyediakan anggur yang terbaik itu melambangkan orang ini diberkati berlimpah oleh Tuhan. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Yesus hadir bukan saja mendatangkan berkat berlimpah, tetapi juga dia menyelamatkan. Situasi yang sulit menjadi mudah karena Tuhan Yesus hadir. Makanya Bapak Saudara, kalau kita lihat ayat 11 dikatakan itu mujizat pertama di dalam rumah tangga. Maka rumah tangga kita harus ada Yesus senantiasa diundang supaya kita diberkati. Kalau Yesus selalu kita butuh berundang dia, jangan harap itu jadi tamu biasa, tapi dia harus jadi keluarga. Nah, Yesus diundang sebagai keluarga Saudara.
Dia bukan tamu, tapi keluarga. Maka Maria, ibunya, datang kepadanya berkata, keluarga kita hampir dipermalukan loh. Habis anggur, sudah habis ini, mereka sudah kehabisan. Nanti malu keluarga besar kita. Yesus berkata, ibu, waktuku belum tiba. Namun Maria tahu persis, dia pasti melakukan sesuatu. Yang ada adalah taat apa yang diperintahkan. Yesus perintahkan apa harus lakukan. Maka pelayan-pelayannya pada waktu Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan sampai penuh. Jangan setengah. Sebab kalau setengah, nggak dapat. Masih ingat Bapak Saudara, janda di Sarfat yang Elia datang dan hari itu dia berkata, hari ini saya mengumpulkan 2-3 potong kayu, lalu membakar, dan sudah itu saya dan anak saya makan dan mati. Tinggal minyak sedikit dalam buyung dan tepung dalam tempayan itu. Tapi Elia bilang, pergi buatlah dulu saya makan dulu. Alkitab mencatat, minyak dalam buli-buli dan terigu atau terigu ya, atau apa itu, kalau sekarang terkenal terigu ya, itu tidak habis selama 3 tahun 6 bulan. Di dalam buli-buli itu nggak habis-habis. Wah, itu mungkin luar biasa. Ada pendeta yang tahun 80 saya ke Papua, mereka itu ada orang-orang yang mengalami mujizat bulan September tahun 1965 itu di Papua. Saya pergi tinggal dengan pendeta namanya Pak pendeta Fransela. Bapak Ibu, dia memberitahu saya dan dia bersaksi kumpul, dia berkata, waktu itu dia berkhotbah dari pagi sampai malam, sampai besok pagi lagi. Jadi jemaat yang hadir itu ada 400-an orang. Merasa ini pendeta khotbah selama berapa jam ini tidak makan, jadi harus kasih makan. Mereka bawa singkong, kan waktu itu musim kelaparan tahun 65 itu kan kelaparan di Indonesia luar biasa. Bawalah singkong, taruh di piring besar. Waktu dia mau berdoa untuk makan, Roh Kudus bilang begini, ini jemaat dari kemarin juga duduk belum makan, harus dikasih makan. Bagaimana cara kasih makan dengan singkong yang ada di piring kecil itu? Waktu dia mau berdoa untuk makan, Roh Kudus bilang harus dibagi. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Waktu dia berdoa selesai, dia suruh untuk tempayan itu, niru, kalau orang timur bilang niru, itu nirunya cukup besar buat dari daun lontar itu diminta. Dia bilang tolong bawa itu niru lebih banyak. Waktu dia berdoa Bapak Saudara selesai mau dibagi, itu singkong itu satu biji itu sama besar, kiri kanan sama besar. Dia nggak sadar, dia main bagi aja itu. Semua orang pada akhir dibagi dan makan singkong rebus pada hari itu. Itu luar biasa. Itu pendeta Fransela, Saudara. Andainya sekarang jadi pendeta juga, anak perempuan. Nah, Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan perintahkan, kepekaan rohani kita akan mendatangkan mujizat. Banyak orang tidak mengalami mujizat Tuhan karena tidak peka dengan cara Tuhan bekerja. Ini belum masuk penerapan, masih jauh ini, tidak lama lagi. Kita lihat di sini bahwa untuk Yesus hadir, dia mengubah tempat air pembasuhan menjadi berkat baru. Untuk Yesus hadir, dia mengubah tempat air pembasuhan menjadi berkat baru, sekaligus dia menyelamatkan. Luar biasa. Air di tempayan, tempat pembasuhan itu sudah dicuci dan seharusnya ditaruh tempat untuk pembasuhan. Tapi tempat itu jadi tempat berkat dan airnya menjadi anggur penuh berkat. Sukacita mempelai dan keluarga besar mempelai mengalami berkat-berkat luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari dalam perjalanan hidup kita, ketika kita dalam keadaan yang sulit, kita menghadapi situasi yang terasa kehabisan anggur sukacita. Tapi kalau Yesus hadir, sukacita menjadi penuh. Kita mestinya selalu meminta itu dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi situasi yang terasa kehabisan, bukan anggur, tetapi anggur sukacita, kita perlu minta Tuhan hadir.
kita bisa menghadapi situasi yang bisa saja terasa kita kehabisan semangat. Bukan anggun, tapi kita bisa saja kehabisan semangat. Ingat, Yesus hadir, ada semangat baru. Kita datang bisa sehari-hari aktivitas kita, atau kita datang beribadah hari ini, kita menghadapi situasi yang terasa kehabisan kekuatan. Ingat baik-baik, sumber kekuatan itu berasal dari Tuhan Yesus, yang bisa memberi kekuatan apapun. Dulu kita bicara tentang COVID itu tidak boleh sembarang, kan rekam kan. Tapi saya mau beritahu saudara, saya 5 kali bola-balik untuk divaksin, tidak jadi, alatnya mati sendiri. Alat itu error, 5 kali saya balik. Tiap kali saya masukkan tangan di alat yang otomatis katanya canggih, error. Pindah meja ini, pindah meja sana. Mundur lagi, minum air, 1 liter lagi, air dingin. Masih waktu itu di rumah, jalan kaki ke hotel Santi cuma 60 meter. Lalu Pak, coba cek di puskesmas di seberang jalan. Saya ke sana cek, Pak, umur berapa? 60 lebih. Ini normal ini Bapak, ini normal, nggak apa-apa. Dia tanya saya, Bapak dari mana? Saya dari Timur, NTT. Saya sudah tahu, saya sudah pernah lama di sana. Dokternya pernah praktek di 2 tahun di Kupang. Dia bilang, saya tahu orang Timur kuat fisiknya. Ya apalagi Bapak normal, enggak, untuk tiap-tiap aja. Saya datang yang kelima, error juga. Terakhir para dokter berkata, Pak, besok jangan datang lagi ya, ke 6 kali. Kami tidak tahu kenapa alat kami bisa error. 5 kali saya hitung, saya bolak-balik untuk divaksin. Tiap kali saya, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya vaksin, hari ini Tuhan juga tolong saya untuk vaksin. Tetapi Tuhan bilang, tidak, saya tidak mau kamu divaksin. Mungkin Tuhan tahu kalau saya vaksin, saya bisa mati cepat. Bisa jadi. Tuhan bilang, supaya kau tidak mati, kau punya kekuatan, saya beri kekuatan lebih. Supaya alat itu hanya buatan manusia, alat itu saya buat jadi error. Makanya kalau Tuhan hadir, saudara, tidak ada yang mustahil. Bulan Mei tahun 2020 itu saya antar jemaat dulu Raymond yang ada pernah di sini. Itu kan dia stroke itu, bawa ke rumah sakit PON itu. Dari setengah 9 sampai jam 5 sore. Saya di rumah sakit PON yang di Cawang itu. Tiap kali saya datang Bapak Ibu Saudara, saya ada di situ, kiri kanan muka belakang itu orang pasien COVID itu diletakkan di depan. Satpam selalu teriak, COVID. Saya jalan dalam nama Yesus, Saya pulang jam 5 sore, Noel ada di sini. Manuel dengan ibu ini tunggu depan pintu, harus ganti baju supaya rebus pakaiannya. Tapi ternyata saya masih hidup, tidak ada COVID menyerang tubuh saya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara. Kalau Yesus hadir bersama kita. Kita juga bisa saja Bapak Saudara menghadapi situasi yang terasa kehabisan ide dalam pekerjaan kita. Kita habis ide untuk pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Kita kehabisan ide. Tetapi ketika Yesus hadir, Dia akan munculkan hikmat ide yang berasal dari Tuhan, yaitu keluar dari kesulitan. Saya bulan April tahun 2024 ada satu keluarga yang sakitnya tidak berhenti. Saya diganggu terus telepon. Saya datang di Depok kan saudara, saya doakan. Ada satu pohon orang selalu kasih pakaian kotor, itu belimbing subuh sekali. Ternyata itu dukun-dukun selalu buat situ dari rumah, depan rumahnya. Itu dukun-dukun buat dia sakit terus. Apa yang terjadi? Saya datang, saya doakan. Saudara tahu, belimbing itu saya pulang ke Jakarta. Hari itu belimbing itu kering dari atas sampai akar-akar kering. Orang itu telepon, Pak, tetangga heran kenapa belimbing ini hari ini bisa begitu kering dari pohon, akar, semua daun, semua rontok dan itu sudah tidak ada lagi. Itulah kuasa Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya hadir, mujizat terjadi. Itu bulan April tahun 2024. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita berada dalam situasi yang membuat kita kehabisan akal, kehabisan ide, kehabisan tenaga, kehabisan sukacita, kehabisan segala-galanya dalam hidup kita. Ingat, Yesus hadir, ada jalan keluar.
yang kelihatannya sederhana akan menjadi kemuliaan. Maka ayat 11 di sana Bapak Saudara katakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus melakukan banyak mujizat supaya kita juga percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat, Tuhan Yesus dapat bekerja dalam situasi sederhana dan mengubah tempat atau situasi sederhana itu menjadi berkat yang luar biasa. Karena itu nasihat firman Tuhan, jangan ada masalah, jangan fokus kepada masalah, tapi fokuskanlah hati dan kepercayaan iman Anda dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sanggup merubah atau mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak orang gagal mengalami mujizat pertolongan Tuhan karena firman Tuhan tidak pernah mengakar dalam hidup mereka, hati dan pikiran mereka. Orientasi mereka adalah orientasi duniawi yang pada akhirnya mereka tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari nasihat firman Tuhan adalah Tuhan, undangan Tuhan, karena ketika Dia hadir, semua perasaan kita akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita melimpah, berkat Tuhan melimpah secara jasmani rohani dalam hidup kita. Nah, Yesus adalah pokok anggur yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita sebagai umatnya. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu ketika Yesus hadir undang, maka sesuatu perasaan akan diubah. Perasaan cemas, takut, khawatir diubah menjadi perasaan sukacita, perasaan kemenangan, damai sejahtera melimpah. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman itu, sehingga dengan firman itu kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita pagi hari ini lewat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya firman Tuhan akan memberi. Firman Tuhan yang sudah ditabur oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami, Engkau terus melatih kami Tuhan. Kiranya iman kami semakin naik Tuhan, bukan turun. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu pagi hari ini. Bebasannya umat-Mu akan memberi Tuhan. Kiranya kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk melanjutkan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan, dan kami sambut Tuhan Yesus berkat Tuhan pagi hari ini dalam pengucapan syukur. Haleluya. Amen. Selamat memberi umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya seperti
kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kematian, hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kemudian ditutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur, karena kami ada semata-mata oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan secara khusus kami menyerah untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan menolong menjamah, memberikan kekuatan secara khusus supaya tetap bersemangat, punya pengharapan sekalipun fisik lemah, namun rohani mental tetap kuat di dalam Tuhan. Rekan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Yang juga sedang mengalami kesulitan dalam usaha pekerjaan, Tuhan juga menolong. Apapun yang dikerjakan, diusahakan di dalam Tuhan. Walaupun ada tingkat kesulitan, namun akhirnya menjadi baik oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, menyerah jemaat Tuhan dengan berbagai situasinya dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga menyerah untuk semua tim yang melayani. Tuhan menolong, memberikan terus kekuatan, semangat di dalam Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap yang dikerjakan sehingga kendali melayani Tuhan, ada kesibukan, ada tantangan, namun tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong, dan akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Dia menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dalam mengatasi berbagai konflik masalah yang ada di negara kami yang sedang carut marut. Tuhan tolong berikan Bapak Presiden dan para pemimpin bangsa kami hikmat, keberanian untuk menyatakan kebenaran dan bawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan tolong berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak juga untuk para korban bencana. Tuhan juga menolong dalam segala situasi yang dihadapi. Ada banyak kehilangan, ada banyak air mata. Di atas segala biarlah Tuhan memberikan mujizat, sehingga setiap kehilangan, setiap air mata, setiap kesulitan membawa mereka dalam tangan Tuhan, tunduk menyembah kaki Tuhan, dan mengakhiri perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan pakai kelompok-kelompok tim-tim yang sedang melayani ke daerah-daerah. Para korban banjir Tuhan lindungi, juga jauhkan dari segala yang jahat. Dapat dikerjakan membawa setiap orang yang sedang mengalami bencana dikuatkan dan dihiburkan dan diringankan penderitaannya. Terima kasih Bapak. Ucap syukur menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan yang campur tangan sehingga akhirnya semuanya ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak. Ucap syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.